Tugas 1 yaitu kita disuruh untuk menampilkan output seperti di samping. Untuk menampilkan tersebut yaitu di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode print untuk memunculkan atau menampilkan nilai array, nilai setiap array. Yang kedua yaitu metode mengisi array yang digunakan untuk mengisi setiap indeks pada array. Di sini saya menggunakan scanner. Yang ini codingan untuk memanggil scanner. Terus yang kedua untuk mengisi setiap indeksnya saya menggunakan ini dengan ini. Jadi nanti setiap indeks 1 sampai 0 sampai indeks terakhir akan diisi sesuai perulangan for ini. Kemudian menggunakan main method, yaitu yang digunakan method ini berisi tentang deklarasi, array, ataupun sebuah variabel. Kemudian sistem outprint di sini berguna untuk memunculkan teks maupun integer atau variabel yang dipanggil itu bisa dimunculkan oleh sistem outprint. Kecuali ini sistem outprint garis miring T itu digunakan untuk tabulus. Kemudian di sini tulis name yang digunakan untuk memanggil metode name. Kemudian print array yang digunakan untuk memanggil metode print yang akan dijalankan pada main method. Coba kita jalankan. Seperti ini. Tugas 2, kita disuruh untuk menampilkan output seperti di samping ini. Di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu yang metode pertama metode print yang sama seperti tugas 1 untuk mengeprint sebuah array atau memunculkan sebuah array di dalam output. Yang kedua yaitu di sini kita menggunakan main method. Main method di sini berisi tentang di sini ada scanner yang saya menggunakan scanner. Ini codingan untuk memanggil scanner. Kemudian sistem outprint berguna untuk memunculkan sebuah variabel ke dalam output. Kemudian di sini ada string array, yaitu sebuah array dengan tipe data string. Kemudian array di sini diisi dengan data .next line, itu diisi oleh scanner. Kemudian .split, terus space string di sini space string. Split di sini hanya bisa digunakan oleh string, tipe data string. Split hanya digunakan sebagai pembatas. Di sini saya menggunakan sebuah pembatas space. Maka ketika ada space di dalam kita menginputkan data, maka data tersebut akan dibatasi. Misalnya ini 19, space 6, space 5, space 01, space 4, space 08. Maka di sini akan jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Seperti pada output ini. Kita run. Maka akan jadi seperti ini. Tugas yang ketiga kita disuruh untuk menampilkan sebuah output seperti pada di samping ini. Hampir sama seperti halnya pada output pada tugas yang kedua, tetapi pada output tugas kedua kita menggunakan sebuah space untuk membatasi indeks pertama, indeks 0 dan indeks seterusnya. Kita di sini tidak membatasi. Setiap karakter pada array ini adalah sebuah indeks. Dalam hal ini saya di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode print untuk mengeprint sebuah array sama seperti tugas 1, tugas 2, tugas 3. Yaitu yang kedua, saya di sini menggunakan sebuah metode bongkar. Metode bongkar berfungsi untuk memecah sebuah string menjadi char. String dapat dipecah menjadi char. String juga memiliki sebuah indeks sama dengan array. Maka di sini
akan terus diisi, yaitu array pada indeks 0 akan diisi dengan sebuah string pada indeks yang ke-0. Maka proses itu akan terus diulang sampai panjang sebuah array. Kemudian pada main method, di sini ada sebuah scanner yang berfungsi untuk memasukkan sebuah data. Ataupun pada ini di sini untuk memanggil scanner, kemudian sistem output yang berguna untuk memunculkan di dalam output, kemudian string input masuk not dot next line. Di sini berguna untuk memasukkan sebuah data ke dalam input. Data tersebut nanti kita masukkan di dalam output. Pada char array sama dengan new, ini pendeklarasian array yang mempunyai panjang array input.length, kemudian memanggil metode bongkar untuk memasukkan array, kemudian print untuk menampilkan array. Kita run. Akan jadi seperti ini.